warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Fadilania Pele dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya asesmen tes dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebagai guru BK, kita tidak bisa memberikan layanan hanya dengan berdasarkan dugaan atau penilaian pribadi. Tetapi, kita memerlukan data yang akurat agar dapat memahami kondisi dan kebutuhan siswa. Salah satu cara memperoleh data tersebut adalah melalui asesmen tes. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian asesmen tes. Jadi kira-kira apa ya yang dimaksud dengan asesmen tes? Jadi asesmen tes adalah proses pengumpulan informasi tentang individu melalui alat ukur atau tes yang telah disusun secara sistematis dan memiliki standar tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik, kemampuan, minat bakat, maupun kebutuhan peserta didik. Perlu dipahami bahwa asesmen tes tidak sekedar memberi tes kepada siswa. Asesmen mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, interpretasi, hingga penggunaan hasil tes untuk mengambil keputusan dalam layanan BK. Dengan kata lain, tes hanyalah alat, sedangkan asesmen adalah keseluruhan proses untuk memahami siswa secara lebih mendalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat asesmen tes. Jadi, dalam layanan BK, asesmen tes memiliki banyak manfaat bagi guru BK maupun siswa. Yang pertama, membantu guru BK memahami kebutuhan dan karakteristik siswa secara objektif. Melalui hasil tes, guru BK dapat mengetahui potensi, minat bakat, serta masalah yang mungkin dialami siswa. Yang kedua, membantu dalam perencanaan layanan BK. Misalnya, jika hasil asesmen menunjukkan banyak siswa mengalami kesulitan belajar, maka guru BK dapat merancang layanan bimbingan belajar yang sesuai. Dan yang ketiga, membantu proses peminatan dan perencanaan karir. Hasil tes juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jurusan pendidikan atau pilihan karir yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan data yang valid. Guru BK juga dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, selanjutnya contoh tes dalam layanan BK. Nah, dalam praktik BK di sekolah terdapat beberapa jenis tes yang sering digunakan. Yang pertama yaitu tes minat. Tes minat ini digunakan untuk mengetahui bidang atau aktivitas yang disukai siswa sehingga dapat membantu dalam menentukan pilihan studi dan karir. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi khusus yang dimiliki siswa, seperti bakat akademik, seni, atau kemampuan tertentu lainnya. Yang ketiga yaitu tes inteligensi. Ini juga bertujuan mengukur kemampuan intelektual atau kapasitas berpikir siswa. Yang keempat, tes kepribadian. Digunakan untuk memahami karakteristik kepribadian secara berinteraksi dan kecenderungan perilaku siswa. Selain itu, terdapat pula instrumen asesmen yang digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar, gaya belajar, atau permasalahan yang sedang dihadapi siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam etika penggunaan asesmen tes. Nah, dalam penggunaan asesmen tes, guru BK harus memperhatikan prinsip-prinsip etika. Yang pertama, yaitu informed consent atau persetujuan dari peserta tes.
Siswa perlu mengetahui tujuan pelaksanaan tes dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan hasil tes. Informasi yang diperoleh tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, melakukan interpretasi hasil secara hati-hati dan profesional. Hasil tes tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan karena dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terus yang keempat, menghindari pemberian label negatif kepada siswa. Hasil tes tidak boleh digunakan untuk menghakimi atau memberi cap tertentu kepada peserta didik. Dengan menerapkan prinsip etika tersebut, maka asesmen tes dapat digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang optimal bagi siswa. Ada juga kesalahan yang harus dihindari. Jadi, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan asesmen tes dan harus dihindari. Yang pertama, penggunaan tes tanpa tujuan yang jelas. Setiap tes harus memiliki tujuan yang sesuai dengan kebutuhan layanan BK. Yang kedua, menafsirkan hasil tes secara berlebihan. Hasil tes hanyalah salah satu sumber informasi dan tidak dapat menggambarkan seluruh aspek dari siswa. Yang ketiga, membocorkan hasil tes kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, hal ini dapat melanggar etika profesional dan dapat merugikan siswa. Dan yang keempat, penggunaan tes tanpa pelatihan atau kompetensi yang memadai. Guru BK harus memahami prosedur pelaksanaan dan interpretasi tes secara benar. Yang kelima, menjadikan hasil tes sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Hasil tes sebaiknya dipadukan dengan wawancara, observasi, dan sumber informasi lainnya. Ada salah satu contoh aplikatif. Misalnya seorang siswa kelas 12 merasa bingung menentukan jurusan kuliah. Guru BK kemudian melakukan asesmen minat dan bakat. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa memiliki minat tinggi pada bidang teknologi dan kemampuan analitis yang baik. Berdasarkan hasil tersebut, guru BK dapat memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai serta membantu siswa mengeksplorasi pilihan karir yang relevan. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan berdasarkan data yang objektif. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, asesmen tes merupakan bagian penting dalam layanan bimbingan dan konseling karena membantu guru BK memahami kebutuhan siswa, merancang layanan yang tepat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, penggunaan asesmen tes harus dilakukan secara profesional, etis, dan tidak digunakan untuk memberi label kepada siswa. Tes adalah alat bantu untuk memahami peserta didik, bukan untuk menghakimi mereka. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya tentang pentingnya asesmen tes dalam layanan bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.